Selamat pagi anak-anak Joyful Kids. Kabarnya gimana nih semuanya? Luar biasa ya? Oke, puji Tuhan. Nah, ketemu lagi sama Kak Milka. Hari ini kita mau ibadah. Kita mau bersyukur kepada Tuhan buat setiap anugerah Tuhan yang sungguh indah dalam kehidupan kita. Tapi sebelumnya, mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan buat setiap berkat-Mu dalam kehidupan kami, anak-anak-Mu, sehingga sampai hari ini kami sehat, kami bersama keluarga kami baik-baik saja dalam naungan Tuhan. Ya Tuhan Yesus, pagi ini anak-anak-Mu semuanya Tuhan mau beribadah, kami mau memuji nama Tuhan, kami mau mendengarkan firman Tuhan. Ya Tuhan Yesus, berikanlah kelancaran pada ibadah pagi hari ini Tuhan, biarlah berjalan dengan lancar dari awal pertengahan hingga akhir, dan kami menyerahkan kehidupan kami, ibadah kami pada pagi hari ini, semuanya ke dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, kami juga akan menaikkan pujian syukur kami kepada-Mu Tuhan. Kami bersyukur dan kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Anak-anak, mari kita datang dengan ucapan syukur ya. Semuanya harus dengan posisi yang baik, tenang, semuanya harus bernyanyi dengan sungguh-sungguh ya. Mari kita bernyanyi, Bapa, aku datang padamu. Anak-anak tahu nggak? Ada yang lebih indah loh dari pelangi, bintang, dan bunga-bunga. Ada yang tahu? Kasih Yesus. Nah, mari kita naikkan pujian Kasih Yesus, karena kasih itu sungguh indah untuk kita semua. Kasih
semangat semuanya ya. Oke, ayo Kak Milka ajak semuanya buat berdiri. Kita mau naikkan pujian. Aku senang jadi anak Tuhan. Nah, aku senang jadi anak Tuhan. Berarti anak Tuhan tuh harus gimana sih? Anak Tuhan itu tidak boleh bohong. Oke, nanti anak-anak semuanya ikutin gerakan Kak Milka ya. Mari kita pujikan Aku Senang Jadi Anak Tuhan. 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 Anak Tuhan tak boleh bohong. Bohong, bohong, bohong itu dosa. Bohong, bohong, bohong itu dosa. Bohong, bohong, bohong itu dosa. Anak Tuhan tak boleh bohong. Anak Tuhan nggak boleh bohong ya. Bohong itu dosa. Aku senang jadi anak Tuhan. Aku senang jadi anak Tuhan. Aku senang jadi anak Tuhan. Anak Tuhan tak boleh bohong. Bohong, bohong, bohong itu dosa. Bohong, bohong, bohong itu dosa. Bohong, bohong, bohong itu dosa. Anak Tuhan tak boleh bohong. Bohong, bohong, bohong itu dosa. Bohong, bohong, bohong itu dosa. Bohong, bohong, bohong itu dosa. Anak Tuhan tak boleh bohong. Anak Tuhan tak boleh bohong. Nah, anak-anak, berarti Tuhan tuh tahu ya kalau kita lagi bohong atau lagi marah. Tuhan itu melihat ya, wah ini ada yang sedang ibadah tapi sambil makan. Tuhan berarti tahu ya, Tuhan melihat ke semua tempat ya. Termasuk anak-anak yang saat ini sedang ibadah. Wah, ini Jeffrey luar biasa ibadahnya, keren gitu. Nah, pujian kali ini mengingatkan kita agar kita tuh ingat, oh Tuhan melihat. Jangan sampai kita itu berbuat dosa ya. Mari kita pujikan mata Tuhan melihat. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, apa yang baik, yes, apa yang jahat, no. Oleh sebab itu
Ya, teman-teman, mari kita siapkan hati kita, duduk dengan tenang. Kita mau dengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan hari ini dibawakan oleh Ibu Incal. Mari Ibu Incal. Shalom anak-anak. Puji Tuhan, sampai hari ini diberi kesehatan oleh Tuhan, sehingga kita boleh berbakti dalam ibadah online pagi ini. Sebelum mendengar firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Mari anak-anak kita berdoa, tangan dilipat, mata ditutup, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih pagi ini anak-anakmu boleh datang dalam ibadah online. Terima kasih untuk puji-pujian yang sudah kami naikkan. Tuhan, bila sebentar kami akan mendengar firman-Mu, Tuhan tolong kami supaya kami dapat mendengar firman Tuhan dengan baik dan kami boleh mengerti akan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, mari anak-anak kita membaca Alkitabnya, diambil dari Kejadian 27 ayat 1 dan Kejadian 28 ayat 6 dengan tema curang no, jujur yes. Anak-anak, untuk mendapatkan berkat Tuhan, boleh tidak kita menipu? Tentunya tidak boleh. Nah, kita mau mendengar siapa dia yang bertindak dengan cara yang tidak jujur dan licik itu. Anak-anak kenal tidak Bapak Iskak? Ya, ia ayah dari Esau dan Yakub. Dan ia sudah sangat tua karena usianya. Matanya juga sudah kabur, tidak dapat melihat lagi. Nah, anak-anak, karena penglihatannya yang buruk itu menyebabkan ia hanya berbaring di tempat tidur. Kemudian suatu pagi ia memanggil Esau, anak sulungnya. "Hei Esau, kemarilah anak sulungku engkau, maka aku harus memberkatimu sebelum hari kematianku tiba. Pergilah dan tangkaplah seekor binatang, olahlah bagiku makanan yang enak seperti yang kugemari. Sesudah itu bawalah kepadaku supaya aku memakan dan aku akan segera memberkati engkau sebelum aku mati." Tetapi anak-anak, hal itu diketahui oleh Ibu Ribkah yang mendengar percakapan antara Bapak Ishak dan Esau. Ibu Ribkah tahu bahwa Tuhan menghendaki Yakub yang menerima hak kesulungan itu. Ia ingat bahwa Allah telah berkata bahwa anak yang sulung akan menjadi hamba dari yang bungsu. Tapi sayang anak-anak, Ibu Ribkah tidak berdoa kepada Tuhan, tapi bertindak sendiri dengan caranya yang salah. Bahkan tidak menyerahkan rencana-rencananya itu kepada Tuhan. Nah, ia justru memikirkan rencananya untuk menipu Bapak Ishak dan mencuri berkat itu dari Esau. Dengan cara apa anak-anak? Mendesak anaknya Yakub untuk menyembelih 2 anak kambing yang muda untuk dimasak oleh ibunya untuk menjadi sup yang sangat lezat dan membawa makanan itu kepada Bapak Ishak. Namun sebenarnya Yakub takut. Ia mempermainkan ayahnya. Kenapa anak-anak? Kulitnya yang halus, yang tidak berbulu seperti Esau. Kemudian ibunya mengambil pakaian Esau, kakaknya yang berbau padang itu.
serta membalutkan kulit-kulit domba tadi yang sudah disembelih ke leher dan tangannya agar tubuhnya berbulu seperti Esau. Sesudah itu Yakub masuk ke kemah ayahnya dan berkata, "Ayah, ini aku Esau anakmu. Telah kulakukan seperti yang ayah katakan. Bangunlah dan duduklah. Makanlah daging buruanku ini." Esau, Bapak Ishak sebenarnya mengenali suara Yakub. Ia bertanya, "Benarkah engkau Esau anakku?" Bapak Ishak memastikan dengan meraba lengan dan tangan serta kulitnya ternyata berbulu bau pakaian Esau. Hal itu membuat Bapak Ishak tenang serta menikmati makanan yang sudah disiapkan untuknya. Setelah menghabiskan makanannya dengan sungguh-sungguh anak-anak, ia memberikan berkat seorang ayah untuk anak sulungnya di hadapan Tuhan. Beginilah isi berkat itu. Serta berkata, "Bapa, akulah Esau anak sulungmu." maka Yakub mendekati Ishak, ayahnya, dan ayahnya itu merabanya serta berkata, "Kalau suara Yakub, kalau tangan Esau, dekatkanlah makanan itu kepadaku, supaya aku makan daging beruan masakan anakku." Lalu datanglah Yakub dekat-dekat dan diciumnyalah ayahnya. Diberkatinyalah dia, katanya, "Sesungguhnya bau anakku adalah sebagai bau padang yang diberkati Tuhan. Allah akan memberikan kepadamu embun yang dari langit dan tanah-tanah gemuk di bumi dan gandum serta anggur berlimpah-limpah. Bangsa-bangsa akan takluk kepadamu dan suku-suku bangsa akan sujud kepadamu. Jadilah tuan atas saudara-saudaramu, dan anak-anak ibumu akan sujud kepadamu. Siapa yang mengutuk engkau, terkutuklah ia, dan siapa yang memberkati engkau, diberkatilah ia." Dan baru saja Yakub keluar meninggalkan Ishak ayahnya, pulanglah Esau kakaknya dari berburu. Ia juga menyediakan makanan yang enak, lalu membawanya kepada ayahnya. "Bapa, bangunlah dan makan daging buruan masakan anakmu, agar engkau memberkati aku." "Siapakah engkau ini?" Sahutnya, "Akulah anakmu, anak sulungmu, Esau." lalu terkejutlah Ishak dengan sangat serta berkata, "Aku telah memakan semuanya dan telah memberkati dia. Adikmu telah datang dengan tipu daya dan telah merampas berkat yang untukmu itu." Meraung-raunglah ia dengan sangat keras dalam kepedihan hatinya. "Berkatilah aku ini juga, ya Bapa." Sesungguhnya tempat kediaman akan jauh dari tanah-tanah gemuk di bumi dan jauh dari embun dari langit di atas. Tetapi akan terjadi kelak apabila engkau berusaha sungguh-sungguh, maka engkau akan melemparkan kuk itu dari tenggukmu. Hak kesulunganku telah dirampasnya, dan sekarang dirampasnya pula berkat yang untukku. Bukankah tepat namanya Yakub? Karena ia telah 2 kali menipu aku. Esau menaruh dendam kepada Yakub karena berkat yang telah diberikan oleh ayahnya kepadanya.
Nah, anak-anak, setelah melihat video tadi, anak-anak mengerti tidak? Esau sudah kehilangan berkat keluarga. Walaupun ia menangis meraung-raung, sudah tidak ada berkat keluarga lagi yang lain untuknya. Kemudian Esau menaruh dendam kepada Yakub adiknya. Hal itu diketahui oleh Ibu Ribkah, sehingga Ibu Ribkah serta Bapak Ishak menyuruh Yakub untuk melarikan diri meninggalkan negeri asalnya dan kembali ke negeri asal ibunya untuk mencari istri yang takut akan Tuhan dari keluarga ibunya. Nah, karena itu dengan kepergian Yakub, sebetulnya Yakub sangat malu dan sedih hatinya karena harus meninggalkan keluarga dengan perjalanan yang jauh, yaitu ke Padang Amram menuju kampung halaman ibunya. Dan Yakub menepati janjinya untuk hal itu. Makanya dia tinggal di rumah pamannya yang bernama Bapak Laban. Nah, anak-anak, kita untuk menerima berkat Tuhan tidak perlu berbohong. Untuk mendapat berkat Tuhan seperti Yakub, itu kita menyerahkannya kepada Tuhan. Nah, anak-anak, kita sudah mendengar ya tadi cerita sebelumnya bahwa Esau telah menjual hak kesulungannya dengan semangkuk sup kacang merah kepada Yakub. Ingat kamu cerita minggu yang lalu? Seandainya ayahnya Bapak Ishak tahu bahwa Esau tidak menghargai perkara sepenting itu, yaitu berkat keluarga, mungkin ia juga tidak akan memberikan berkat keluarga ini kepada Esau. Nah, dari cerita ini kita belajar, satu, untuk tidak berbohong. Dua, Tuhan pasti akan memberkati anak-anaknya dengan apa yang kita butuhkan. Contohnya, kesehatan, kepandaian, itu yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Dan yang ketiga, menyerahkan hidup kita hanya kepada Tuhan Yesus, Sang Pemberi berkat. Nah, marilah anak-anak, setelah mendengar firman, kita mau belajar ayat hafalan hari ini dari Mazmur 37 ayat 5. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan Ia akan bertindak. Nah, anak-anak, kita telah mendengar firman Tuhan, kita juga sudah belajar ayat hafalan. Anak-anak saya ingat belum? Kalau belum, Ibu Engja akan memberi contoh gerakan dari ayat hafalan tadi. Kemudian anak-anak boleh meminta tolong siapa saja yang di rumah untuk merekamkan gerakan anak-anak. Kemudian dikirim melalui WA kepada guru kelas masing-masing. Nah, yang ini akan jadi aktivitas kita hari ini. Contoh gerakannya seperti ini, ikuti ibu ya. Mari kita berdiri semua. Sekali lagi kita mau belajar Mazmur 37 ayat 5. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan Ia akan bertindak. Nah, anak-anak, setelah anak-anak sekian lama tidak mengikuti kebaktian di gereja, ya tentunya kita rindu ya. Terus untuk bertemu, kita mau juga memberikan persembahan untuk Tuhan. Nah, untuk persembahannya boleh disimpan di amplop dulu atau di dalam tabungan. Kalau kita beribadah besok di gereja, boleh diserahkan. Nah, anak-anak, sebelum mengakhiri firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih anak-anakmu sudah belajar tentang Yakub
yang bertindak sendiri terhadap janji-janji Tuhan. Tuhan, ajari kami untuk bertindak sesuai dengan kehendak Tuhan. Tuhan, tolong kami supaya anak-anak-Mu tidak saja mendapat kesehatan dan kepandaian daripada Tuhan, tapi anak-anak-Mu boleh menjadi berkat bagi keluarga, di tengah-tengah keluarga kami masing-masing. Terima kasih Tuhan, Tuhan sudah pimpin dan berkati kami dalam kebaktian pagi ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, anak-anak, sampai ketemu dan berjumpa lagi di lain kesempatan. Puji Tuhan, Tuhan memberkati.